Kenapa hidup terasa tidak adil? Kenapa ada orang yang bekerja keras tapi tetap tertinggal, sementara yang lain terlihat lebih mudah berhasil? Kenapa ada yang tulus tapi dikhianati? Yang jujur tapi disingkirkan? Yang berusaha tapi gagal berulang kali? Perasaan ini manusiawi, karena sejak kecil kita diajarkan rumus sederhana usaha sama dengan hasil. Baik sama dengan dibalas baik, kerja keras sama dengan sukses. Masalahnya, hidup tidak sesederhana rumus matematika. Hidup adalah kombinasi dari sebuah usaha, waktu, lingkungan, koneksi, keberuntungan, dan situasi yang sering kali tidak kita kontrol. Dan ketika ekspektasi kita terlalu linear, realita terasa seperti pengkhianatan. Ada juga faktor psikologis yang jarang disadari. Otak manusia sangat peka terhadap perbandingan. Kita jarang merasa hidup tidak adil saat sendirian. Kita merasa tidak adil saat membandingkan. Media sosial memperparah ini. Kita melihat hasil akhir orang lain tanpa melihat prosesnya. Kita melihat pencapaian tanpa tahu latar belakangnya. Tanpa sadar kita membandingkan perjuangan penuh kita dengan highlight hidup orang lain. Dan tentu saja terasa timpang. Namun ada sisi lain yang lebih dalam. Kadang hidup terasa tidak adil karena kita merasa tidak punya kendali. Saat usaha tidak langsung menghasilkan perubahan, muncul rasa tidak berdaya. Ketika merasa tidak berdaya terlalu lama, otak menerjemahkannya sebagai ketidakadilan. Padahal, tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Tidak semua kegagalan adalah hukuman. Realitanya, distribusi peluang memang tidak pernah rata. Ada yang lahir dengan privilege, ada yang harus memulai dari nol. Ini fakta sosial yang tidak bisa dipungkiri. Tapi yang sering kita lupakan, hidup bukan kompetisi serentak dengan garis start yang sama. Setiap orang berada di lintasan berbeda, dengan rintangan berbeda. Masalah muncul ketika kita memaksakan diri membandingkan lintasan yang tidak sama. Sekarang, apa yang bisa dilakukan secara realistis? Pertama, pisahkan antara hal yang bisa kamu kontrol dan yang tidak. Kamu tidak bisa mengontrol latar belakang keluarga. Kamu tidak bisa mengontrol peluang orang lain. Tapi kamu bisa mengontrol skill yang kamu tingkatkan, relasi yang kamu bangun, dan responmu terhadap kegagalan. Fokus pada area kontrol membuat rasa tidak berdaya mengecil. Kedua, berhenti menilai hidup hanya dari satu periode. Satu kegagalan bukan vonis permanen. Satu keterlambatan bukan akhir cerita. Banyak orang terlihat cepat di awal, tapi stagnan setelahnya. Banyak yang terlihat tertinggal, tapi stabil dalam jangka panjang. Hidup lebih mirip maraton daripada sprint. Ketiga, evaluasi arah, bukan hanya usaha. Kadang bukan karena hidup tidak adil, tapi karena strategi kurang tepat. Kerja keras di arah yang salah tetap melelahkan tanpa hasil. Berani mengubah pendekatan bukan berarti menyerah. Dan yang paling penting, jangan biarkan rasa tidak adil berubah menjadi mental korban. Mental korban membuatmu menunggu keadaan berubah. Mental bertanggung jawab membuatmu mencari celah meski kecil. Ini bukan tentang menyalahkan diri. Ini tentang mengembalikan kekuatan ke tanganmu. Hidup mungkin tidak selalu adil, tapi kamu tetap punya ruang untuk menentukan respon. Dan seringkali bukan situasinya yang menentukan kualitas hidup kita, melainkan bagaimana kita membangun makna di dalamnya. Karena keadilan hidup bukan selalu tentang siapa yang mendapat lebih dulu, tapi tentang siapa yang terus bergerak meski merasa tertinggal.